Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas tentang cara capai target 2023 di toko Shopee kita dengan iklan Shopee. Oke, jadi di sini pastinya ya, ini kan awal bulan ya, ini masih bulan Februari, jadi ya bisa dibilang masih awal bulan lah. Dan tentu saja setiap awal bulan, biasanya kita sebagai seller ya, khususnya seller di Shopee, pasti menentukan target penjualan nih yang akan mau kita capai di tahun ini gitu ya. Dan setiap toko juga berbeda-beda targetnya. Cuma di video kali ini saya mau sharing gimana caranya saya mencapai target yang saya tentukan di tahun ini dengan beriklan guys ya. Nanti saya akan share cara saya. Pertama-tama di sini tentu saja kita pakai iklan ya, seperti yang sudah saya bahas tadi. Dan yang perlu kalian tahu, iklan sendiri ini itu sebenarnya untuk mendapatkan traffic atau mendatangkan pengunjung ke dalam produk dan juga toko kita. Dan kalau misalnya traffic kita itu banyak, otomatis nanti penjualan juga bakalan naik guys. Jadi salah satu alternatif ya yang bisa kita gunakan untuk bisa mencapai target penjualan di tahun 2023 ini, kita bisa pakai alternatif iklan ini guys. Nah, iklan yang akan saya pakai nanti dan juga akan saya jelaskan adalah iklan pencarian ya. Dan di sini nanti akan saya jelaskan lebih detail ya, mulai dari milih kata kuncinya sampai dengan pengoptimalan bidnya. Dan ya, mungkin langsung aja kita kali ya, langsung ke Shopee Seller Center-nya dan langsung saya jelaskan. Oke, let's go. Oke, sebelum kita ke Shopee Seller Center, di sini saya mau ngasih tahu kalian juga, kalau di tanggal 17 Februari atau di hari Jumat ya, saya akan adain webinar secara gratis yang akan ngebahas tentang ini ya. Kalian bisa lihat bannernya di situ. Di situ saya adain webinar gratis dengan kerjasama dengan Big Seller ya. Kalian bisa ikut dan bisa daftar kalau kalian mau ikut webinarnya. Langsung aja daftar lewat link di deskripsi atau di pin komen ya. Oke, dan ini gratis ya guys. Nah ya, langsung aja. Sekarang kita bahas, masuk ke videonya. Let's go. Oke, di sini saya sudah di Shopee Seller Center ya. Jadi langsung aja kita pergi ke iklan Shopee yang di sini ya. Dan setelah itu kita akan klik ini ya, buat iklan baru dan kita pilih iklan pencarian. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini dan langsung saja di sini pertama-tama kita pilih produk yang mau diiklankan ya. Nah, misalnya saya mau pilih produk yang ini. Nah, setelah itu di sini pilih otomatisnya terserah kalian bisa aktifkan maupun juga kalian nonaktifkan. Kalau kalian aktifkan, nanti iklan kalian itu akan nyala ya, iklan otomatisnya itu. Jadi kata kuncinya, terus juga bitnya akan dipilihin Shopee secara otomatis. Kalau kalian aktifkan yang pilih otomatis. Kalau kalian nggak mau aktifkan, ya kalian tinggal nonaktifkan aja. Di sini sebagai contoh saya nonaktifkan gitu ya. Terus kita tinggal klik tambah rekomendasi kata pencarian. Nah, di sini tips ya, setelah kita milih produk, terus sekarang kan milih kata kunci nih. Sebagai tips aja pertama yang perlu kalian ketahui ya, yaitu saat milih kata kunci guys, kalian pilih kata kunci yang relevan dengan produk yang kalian jual, terus juga relevan dengan nama produk kalian, dan relevan dengan deskripsi kalian. Nah, ini sebagai contoh ya, ini kan produknya kacamata gitu guys ya, dan nama produk ini ya, judul produk ini, itu adalah ini guys ya, kacamata hitam wanita potret komik ini. Terus di deskripsinya pun juga sama, saya kasih judulnya ya di deskripsi. Jadi pastikan nanti pas pilih kata kunci juga kalau bisa ya mengandung kata kunci yang ada di judul, deskripsi, dan juga relevan dengan produk yang kita jual gitu ya. Kalau kalian jualan misalnya kaos Piala Dunia gitu ya, nanti kalian sesuaikan juga kata kuncinya ya, yang ada di judul kalian dan juga deskripsi kalian dan relevan dengan produk yang kalian jual. Nah, misalnya ini kacamata potret komik ya, ini kan ada ya di judul saya, terus juga di deskripsi saya. Jadi ini juga lebih bagus secara algoritma ya kalau misalnya kita pilih kata kunci yang ada dan relevan dengan judul, deskripsi, dan juga produk yang kita iklanin guys. Nah, untuk kacamata hitam ini juga ada ya tadi ya. Kalau kacamata doang ini sih agak resiko ya, jadi saya hapus. Itu sih salah satu tips ya yang biasanya saya gunakan untuk memilih kata kunci sebelum saya beriklan ya. Nah, setelah kalian pilih ya kata kunci yang relevan dengan judul, deskripsi, dan juga produk kalian, selanjutnya adalah kita pilih kata kunci yang volume pencariannya itu ya. Minimal kalau saya sendiri biasanya minimal itu di 500 ya volume pencariannya. Jadi kalau untuk kata volume pencarian ini kayak misalnya kacamata potret komik itu kan 1 juta ya. Jadi di atasnya 500, jadi masih saya pakai. Tapi kalau untuk kata kunci yang masih di bawah 500 ya, sebagai contoh itu misalnya ini ya, kacamata 1924, ini kan volume pencariannya di bawah 500. Nah, ini biasanya nggak saya masukkan kata kunci ini untuk saya iklanin gitu ya. Jadi saya batasin minimal itu 500. Itu versi saya ya, dan setiap versi kalian juga berbeda-beda. Mungkin ada yang minimal itu 1000, ada juga yang 500, ada juga yang 5000. Terserah kalian. Di sini intinya kalau saya sendiri biasanya volume pencariannya minimal 500 ya. Kenapa seperti itu? Karena kalau 500 berarti setiap harinya itu kurang lebih ada satu orangan lah ya yang gunain kata kunci ini. Ini kan dihitungnya per bulan ya. Jadi misalnya ini yang 300 ini itu per bulan ya. Jadi setiap 1 bulan itu kurang lebih ada 342 orang yang pakai nyari kata kunci ini gitu ya. Paham ya guys ya?
Jadi itu tips kedua, yaitu volume pencarian. Terus ini juga rekomendasi dari Shopee ya, tips ketiga ini, dan ini juga pernah saya lakukan, yaitu adalah pilih kata kunci yang barnya ini ya, kualitas ini pencariannya ini, bar ini loh guys ya, merah-merah, itu yang panjang ya. Jadi kayak contohnya ini kan panjang banget ya, semakin ke atas biasanya semakin panjang sih. Nah ini kan panjang, kalau kita scroll ke bawah kan nih pendek-pendek ya. Ini kalau rekomendasi dari Shopee ya, itu pilih kata kunci yang barnya itu panjang kayak gini guys ya, karena lebih bagus secara algoritma. Itu rekomendasi dari Shopee. Kalau sendiri saya pernah coba, hasilnya juga bagus. Ada juga yang saya coba di beberapa toko saya, hasilnya nggak begitu bagus. Tapi di sini kalian bisa terapin ya, kalian bisa tes dulu. Karena pada intinya ilmu iklan itu harus dites dulu, dan setelah itu baru dievaluasi gitu ya guys. Itu tips ketiga tentang tadi bar pencarian ini ya guys ya, kualitas pencarian. Tips keempat adalah gunain kata kunci yang sinonim ya. Sinonim. Nah misalnya aja nih, ini kan kacamata, sinonimnya itu apa ya, kacamata ya guys? Nggak ada ya kayaknya ya kacamata ya. Tapi kalau misalnya kalian jualan baju gitu ya, itu kan ada sinonim kata kaos ya, atasan ya, seperti itu guys ya. Kalian bisa pakai kata-kata sinonim seperti itu kalau ada ya. Ini sebagai tips juga, karena biasanya di kata sinonim itu tingkat persaingannya itu sedikit guys ya, kalau kita pakai kata sinonim itu biasanya. Untuk tips selanjutnya, untuk kalian ya yang jualan produk-produk brand ya, brand terkenal kayak misalnya skincare ya, Scarlett, MS Glow seperti itu. Nah, kalian bisa pakai formula kata kunci ini dalam memilih kata kunci. Formulanya adalah kata kunci general plus nama brand yang kalian jual. Misalnya, kita jualan brand Scarlett gitu ya. Scarlett kan ada facial wash, ada sabun wajah, sabun badan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini kalian bisa pakai nih. Itu kan tadi formulanya kata general plus nama brand yang kita jual gitu ya. Misalnya sabun wajah Scarlett gitu. Jadi kalian bisa pakai kata kunci seperti itu. Jadi sabun wajah adalah kata kunci generalnya dan Scarlett adalah kata kunci brandnya gitu ya guys. Itu kalian bisa pakai kalau kalian jualan produk-produk brand skincare ataupun brand-brand yang lain yang terkenal gitu ya. Nah misalnya udah ya, tadi tips-tipsnya sudah kalian terapin. Nah selanjutnya kata kunci ini ya, setiap satu produk ini, kalau saya sendiri biasanya saya batasin itu sekitar maksimal ya, saya pasang 15 kata kunci. Jadi ini total ini kalau bisa jangan sampai lebih dari 15 kata kunci ya, kalau bisa. Kenapa? Karena nanti kalau kita pasang banyak banget kata kunci, malah semakin cepat habis saldo budget iklan kita ya. Karena kan per kata kunci misalnya kita pasang di 200 per klik, terus kita pasang 20 kata kunci. 20 kata kunci itu diklik semua. Nah itu kan nanti cepat habis ya budget iklan kita itu ya, atau saldo iklan kita. Jadi makanya biasanya setiap satu produk saya batasin maksimal 15 kata kunci guys. Nah setelah kita milih kata kunci, selanjutnya adalah kita pilih tipe pencocokannya ya. Tipe pencocokannya di sini kalian bisa pakai luas maupun juga spesifik. Kalau kita pakai luas itu range-nya ya atau jangkauannya itu lebih banyak. Kalau kita pakai spesifik kan lebih dikit ya. Kalau kita pakai luas misalnya kita pakai ini kacamata 2185 ini misalnya. 2189 ya. Nanti kalau kita pakai tipe pencocokan luas itu orang nyari kacamata doang itu bisa muncul gitu ya. Tapi kalau kita pakai tipe pencocokan spesifik, orang harus ngetik kacamata 2189 ini baru produk kita bisa muncul. Itu bedanya. Kalau saya sendiri biasanya saya lebih enak ya pakai yang luas karena bisa menjangkau lebih banyak customer gitu. Kalau saya sendiri ya lebih enak pakai luas, dan banyak juga kok teman-teman saya lain juga ya pakainya juga luas biasanya sih. Tapi tergantung kalian juga, harus tes dulu ke toko kalian ya. Kalau kalian misalnya cocoknya di spesifik ya lanjutin aja yang di spesifik ya tipe pencocokannya. Nah setelah kita pilih tipe pencocokan, langkah selanjutnya adalah kita pilih biaya per kliknya ya guys. Nah di sini kan biasanya kita awal-awal itu biaya per kliknya atau biaya iklannya itu mahal-mahal ya kalau ikut rekomendasi dari Shopee. Di sini kalian bisa pasang aja yang paling termurah ya. Kalau pakai tipe pencocokan luas itu bisa pasang mulai dari 250 biasanya kalau saya ya. Jadi kita langsung ini atur biaya iklan secara massal biar jadi 250 semua gitu ya. Jadi kita pasang dari paling minim. Kenapa? Karena kalau misalnya kita langsung pakai rekomendasi dari Shopee itu biasanya boncos atau rugi gitu ya. Jadi saya saranin kalian bisa pakai yang paling termurah dulu biaya per kliknya itu atau biaya iklannya guys. Nah setelah itu, nanti setelah kalian pasang nih ya biaya per kliknya, terus kalian aktifkan iklan kalian, terus kalian tunggu sekitar 2-4 hari. Besoknya kalian evaluasi ya 4 harinya itu. Kalian cek kalau misalnya di kata kunci ini misalnya ya, tuh nggak ada yang klik. Nah kalian naikkan ya biaya bidnya ini ya, atau biaya iklannya. Yang sebelumnya di 250 bisa kalian naikkan di 350 ya, supaya ada yang klik gitu ya dan juga ada yang lihat. Tapi kalau misalnya udah ada yang klik terus ada yang beli juga ya nggak usah dinaikin sih menurut saya ya, biarin aja di 250. Karena semakin rendah biaya bid tapi penjualan dapat banyak ya bagus gitu ya, nggak perlu dinaikin lagi gitu. Karena itu bisa memperbagus CIR dan juga profit kita ya guys. Jadi seperti itu. Atau kalau kalian nggak mau ribet gitu ya, setting satu per satu biaya kliknya ini ya, kalian bisa aktifkan yang namanya mode dinamis ini guys. Karena nanti akan otomatis dioptimalkan biaya bid kalian itu atau biaya iklan kalian ini. Jadi nanti kalau misalnya
kata kunci ini misalnya kacamata 2, terus kalian pasang di bid 250 kan. Dan nanti kalau performa kata kunci ini itu bagus ya, dapat klik banyak, dapat penjualan banyak juga, biasanya akan dinaikin secara otomatis sama sistemnya Shopee kalau kalian aktifkan mode dinamis. Jadi ini misalnya bagus tadi ya, dapat klik banyak sama dapat penjualan banyak. Nah, ini bisa jadi dinaikin sampai 50%. Itu misalnya menjadi 350 bahkan sampai jadi 300 gitu ya per kliknya. Jadi kalian nggak perlu pasang manual gitu ya, ganti manual maksudnya, tapi secara otomatis kalau kalian aktifkan mode dinamis. Atau kalau kalian mau lebih lanjut tentang fitur mode dinamis ini, kalian bisa tonton video saya ya. Kemarin kita udah bahas lengkap di situ cara mengoptimalkan mode dinamis ya. Tonton aja videonya di pojok kanan atas atau kalian cari aja gitu ya video saya tentang ngebahas tentang iklan mode dinamis ini. Baru kemarin kok saya upload ya, sekitar 2 mingguan yang lalu lah. Nah, setelah kita pasang semua ya tadi ya, kita udah kasih tips dari pemilihan kata kunci, terus juga barnya, volume pencarian, tipe pencocokan, sama biaya iklannya. Selanjutnya di sini sebelum kita aktifkan iklan, saran saya kalau kalian itu budget iklannya atau modal iklannya itu terbatas ya guys, kalian bisa aktifkan yang namanya ini guys ya, tentukan modal ya. Jadi kita bisa batasin modal harian kita. Di sini kita bisa mulai dari paling rendah itu pasang di 2.500. Tapi kalau saran saya sih jangan 2.500 ya, karena nanti pasti bakalan dapat kliknya dikit banget ya. Kalau misalnya kita per kata kunci pasang 250 per klik, berarti kalau kita budget hariannya 2.500, kita cuma dapat sekitar 10 klik ya. 10 klik atau 100 klikan lah ya, dikit banget guys. Jadi saran saya sih minimal sih kalau saya ya, batasinnya tuh di 25.000 ya, budget hariannya itu ya guys. Kalau kalian budgetnya terbatas, biar apa? Biar kita nggak sampai melebihi budget gitu ya. Jadi kita batasin nih per produk itu modalnya. Seperti itu ya. Dan setelah itu baru kalian bisa klik aktifkan iklan guys. Jangan lupa juga setelah kalian aktifkan iklan, jangan lupa untuk dievaluasi terus menerus ya guys. Supaya bisa dapetin data plus supaya iklan kalian itu lebih efektif lagi. Jadi seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya guys. Dan mudah-mudahan juga kalian bisa mencapai target yang sesuai ya. Kalian tuju gitu ya. Target yang kalian ingin capai di 2023 ini. Mudah-mudahan bisa kalian capai ya, dengan cara beriklan yang sudah saya share barusan. Terima kasih and see you. Bye.